Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang sedang onsite di gereja maupun yang lagi online di rumah. Apa kabar? Tentu semua baik-baik saja ya. Harapan kami demikian. Bulan ini tema kita adalah komunikasi. Jika kita berkomunikasi dengan baik kepada Tuhan, maka komunikasi kita terhadap sesama manusia diharapkan menjadi baik juga. Apakah Anda hari-hari ini kehilangan komunikasi dengan Tuhan? Mari kita kembali dekat dengan Tuhan, mendengarkan suaranya. Pasti engkau mendapat tuntunan kehidupan dalam mengarungi hari-hari yang semakin sulit ini. Terima kasih sudah bersama-sama beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Thank you. Selamat beribadah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami berdoa untuk para jemaat semuanya untuk sukacita selalu dan sehat selalu. Dan di sini ada informasi mengenai ibadah kita pada 1 bulan ini. Doa lawatan tanggal 21 September jam 7 malam yang akan dilayani oleh Pendeta Daniel Aryadi dari KPK Perumtas. Minggu 24 September di sesi 1 jam 6.30 dan sesi 2 jam 9 akan dilayani oleh Pastor Doni Effendi MTH. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Ayo, Jasa baca Alkitab keliling. boleh. Oke, saya bacakan. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih, Mas. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Apa sih? Aku TikTok tadi kelihatan. Jasa baca Alkitab keliling, Kak. Aku sudah tadi nih. Sedang. Saya bacakan ya, Kak ya. Iya. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Haleluya. Ada amin Mas nih. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Kak. Shalom teman-teman. Ayo, di sini siapa yang belum pakai jasa kelilingku? Nah, sebelum kalian pakai jasa kelilingku, aku mau mengajak kalian untuk mengikuti ibadah komsel pada hari Jumat jam 7 malam di gereja dan ibadah youth pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Kalau gitu, aku lanjut keliling dulu ya. Ini kerjaan ini. Oh iya. Nah, ini kerjaan baru aku. Kalau gitu, aku lanjut dulu ya. See you and God bless you. Jangan terjebak keliling. Shalom teman-teman. Aku ajak kalian untuk mengikuti sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9:30 di gereja. Dan juga sekolah doa setiap hari Kamis jam 6 sore. See you, God bless you. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom, anak-anak gereja anak maupun youth. Mari yang rindu melayani Tuhan, sama-sama daftarkan diri kalian untuk mengikuti pelatihan musik drum dan keyboard yang akan diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia remaja yang rindu anaknya melayani, daftarkan anak-anak Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menabur di GAB Mahanaim. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberi, dapat langsung saja transfer di rekening BCA di bawah ini. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye.
Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, apa kabar pada hari ini? Luar biasa. Senang sekali dapat bertemu dengan Bapak dan Ibu di dalam rumah Tuhan. Kita ada pada hari ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Siapa yang setuju dengan saya? Ya, karena Tuhan Yesus baik buat saya dan saudara, kita boleh ada pada hari ini. Saat ini adalah saat yang berharga Bapak dan Ibu. Mari kita siapkan hati kita bawa hati kita bawa hidup kita. Biarlah hati dan pikiran kita fokus kepada Tuhan. Juga Bapak dan Ibu yang ada di lantai bawah, Bapak dan Ibu yang ada di rumah, dimanapun kau berada. Mari kita siapkan hati kita pada saat ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, untuk waktu-waktu di mana kami boleh datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Ketika kami ada di dalam rumah-Mu, ketika kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu, kami rindu memuji Engkau, kami rindu bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa sepanjang minggu ini. Pada saat ini kami rindu meninggikan Engkau. Kami rindu hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kami rindu dan lapar akan Engkau Tuhan. Darah-Mu yang melayakkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu memuji-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita sembah Dia. Engkau Bapa yang baik. Sikira ya la 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 ya la. Terima kasih Tuhan. Kurayala sikira ya la 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 ya la. Kami menyiapkan hati kami di hadapan-Mu Bapa. Kami rindu bawa yang terbaik. Kami rindu bawa hati kami di atas mezbah-Mu Tuhan. Persembahkan pujian kami. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Saat ini saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu. Saat aku menyembah Kau Tuhan.
yang baru. Yes. Hadiratmu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari umat Tuhan katakan, ku rasakan saat ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Urapan-Mu Tuhan, kami boleh rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Amin. Yes. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu
tengah-tengah kami Tuhan. Tidak ada pribadi yang seperti Engkau Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berbahagia, yang Kau ajak masuk untuk ada di dalam pelataran-Mu. Di tempat kudus-Mu kami boleh memuji-muji Engkau, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Engkau mau membawa kami dekat kepadamu Tuhan. Thank you Jesus. Biarlah hati kami fokus dalam menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Engkau bertata di atas setiap pujian umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kurayala shikirayala yala 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 yala. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Terima kasih Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan saudara, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, amin. Yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya.
Tuhan. Bapak dan Ibu yang terkasih, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, Dia ada di tengah-tengah kita. Hadiratnya sanggup menyembuhkan engkau. Hadiratnya sanggup melepaskan engkau. Hadiratnya sanggup memberi kelegaan kepadamu. Hormati hadiratnya di tengah-tengah kita. Biarlah pada saat ini nikmati hadiratnya. Engkau yang perlu jalan keluar, engkau yang perlu jawaban yang daripada Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang tidak terbatas. God of wonders, Allah yang ajaib dengan segala jalan-jalannya yang ajaib. Engkau tidak terbatas Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Kami menghormati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Engkau Allah yang dahsyat, tapi Engkau mau berdiam di dalam bait-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Tidak ada pribadi yang seperti Engkau Allah. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Kami rindu elu-elukan Engkau. Kami rindu memuji-muji Engkau Tuhan. Engkau saja yang layak untuk terima pujian kami. Saudara yang siap mengucap syukur kepada Allah, bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi amin. Haleluya. Saudara, saya rindu pandang kanan kirinya, katakan Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa, Allah kita ajaib. Yuk beri salam kanan kiri, katakan dengan penuh sukacita. Dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Dia sanggup untuk memberikan jalan keluar buat kita. Amin. Yes. Mari naikkan syukurmu kepada Dia. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan ku
Ya, bukan kita yang menemukan Tuhan, tapi Tuhan yang mencari saya dan saudara sehingga kita ada di tempat ini menjadi anak-anak yang terkasih. Bapak dan Ibu silakan duduk, kita akan menyiapkan persembahan kita. Ini adalah minggu yang ketiga. Ada amplop persembahan diakonia, juga persembahan yang biasa. Bapak dan Ibu dapat menyiapkannya terlebih dahulu dan kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Saya minta Ibu Rima untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Bila saat ini Tuhan kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu Bapa. Semua ini karena kemurahan-Mu. Kini saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini dan bisa dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu, khususnya di gereja-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk memberi dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan dapat dijalankan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang mengikuti
Biarlah ini menjadi komitmen kami untuk senantiasa mengejar akan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Untuk senantiasa melekat pada pokok anggur yang benar itu. Karena kami tahu pada saat kami melepaskan diri daripada Engkau, hanya ada kematian dan kebinasaan. Tapi biarlah kami, Tuhan, atas segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, masih memberi kesempatan bagi kami untuk semakin melekat padamu, untuk semakin mau mencari wajah-Mu, mengikuti kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan-kesempatan nafas hidup yang Kau berikan bagi kami. Untuk tidak kami sia-siakan waktu yang pendek ini, tapi kami mau semakin hari, semakin mendekat padamu. Semakin hari, semakin boleh mengenal hati-Mu, mengerti pikiran-Mu, dan memahami perasaan-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, di sisa hidup kami ini Tuhan, untuk kami semakin memuliakan nama-Mu. Puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sungguh Engkau baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami mulai Tuhan siang hari ini, kami mau Tuhan belajar akan firman-Mu Tuhan. Pakai setiap kami, urapi setiap kami. Beri hikmat, beri kepandaian, beri kecerdasan. Untuk kami boleh mengerti rencana-Mu, rancangan-Mu yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur. Supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Pakai hidup kami untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau, baik bagi juga saudara-saudara kami yang masih ada masalah, yang ada problem kehidupan. Kami percaya solusi satu-satunya hanya berada di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan siang hari ini. Biarlah puji, hormat, penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Engkau, menjadi dupa yang harum, yang menyukakan akan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih tim PAW, luar biasa. Shalom saudaraku. Oke, saya masuk yang kedua. Baru kali ini saya terusan ya. Tadi ibadah 1, sekarang ibadah 2. Saudara, ini tulisannya, please silent your phone. Please silent your phone. Saudara bisa bayangkan tiba-tiba kalau suatu keadaan tiba-tiba di gereja ini ya, tiba-tiba tidak ada sinyal, hilang. Terus kemudian televisi nggak nyala, radio nggak nyala, ini mic nggak nyala. Terus apa lagi? Sesuatu yang bisa menghubungkan kepada kita tiba-tiba tidak ada semua. Kira-kira bingung enggak? Kacau enggak? Mungkin gini aja dah, tiba-tiba mic ini mati, saya pasti gini. Hamil. Ya kan? Pasti kacau. Ada suatu komunikasi yang hilang. Ada suatu komunikasi yang terputus karena tidak adanya suatu jaringan. Ya. Nah, saudara, demikian halnya kalau kita tidak punya komunikasi dengan Tuhan. Sungguh saya sangat percaya hidup kita akan kacau. Kalau orang ngomong, alah gak apa-apa Pak, aku gak Tuhan-Tuhanan, gak masalah kok. Kapan ya? Saya ketemu beberapa waktu yang lalu. Saya ketemu dengan teman, terus kemudian kita bicara-bicara, terus kemudian kita tanya, ya kan tahuan ya saudara, oh ini anak orang Kristen, oh ini bukan gitu ya. Terus kemudian saya tanya sama sana deket ya, kamu ya apa? Kamu ke gereja mana? Enggak. Terus? Enggak Tuhan-Tuhanan. Duh, kok bisa? Aku percaya kok hidupku sudah ada yang ngatur, tapi aku enggak percaya Tuhan. Enggak bingung saudara.
percaya, tahu hidupnya ada yang ngatur, tapi dia tidak percaya Tuhan. Lah siapa sih ngatur? Ya udah itu urusannya dia. Nah, sama dengan kita. Kalau hidup kita tidak terpaut atau terikat, melengket, melekat kepada Tuhan yang saat ini kita percaya bahwa di dalam nama Yesus Kristus, hidup kita akan kacau. Tidak percaya? Cobaan. Mau coba? Mau coba? Silahkan. Risiko ditanggung dewi. Coba naik. Gak usah suwi-suwi. Katanya manusia berubah 21 hari ya, habitnya. Cobaan 21 hari, gak usah sembahyang, gak usah firman, baca firman, gak usah ke gereja, gak usah ngapa-ngapa wis. Oh, gak apa-apa ya Pak, aku seiling Tuhan. Ya cobaan mana 21 hari lagi. Sak bulan, 2 bulan. Saya yakin saudara akan hilang. Hilang wis. Apakah Tuhan akan mencari? Rasanya iya, memang Tuhan mencari. Tapi karena kita yang menutup diri, ya Tuhan ngomong sekarap-karapmu lah. Betul? Nah, ayo kita mulai memikirkan bagaimana kalau seperti tadi saya katakan tidak ada komunikasi. Baik secara manusia kepada manusia atau manusia terlebih lagi manusia kepada Tuhan. Bagaimana sih caranya Tuhan berkomunikasi dengan kita? Kita coba Mazmur 19. Mazmur 19, ini agak panjang. Ayat 1 sampai dengan 12. Saya bacakan ya, cepat ya. Mazmur 19 ayat 1. Judulnya Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Enak baca bareng ya, kita aneh kok enggak bisa komunikasi kayak gini ya. Ya, komunikasi satu arah kalau kayak gini. Ayat 2-nya, ayo sama-sama. Ayo. Empat ya, tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Nah, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, ya, yang keluar dari kamarnya girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Dua belas sama-sama. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Kalau kita, nanti saudara ulang di rumah ya, ayat ini 1 sampai 12, saudara akan lihat ada satu perbedaan, ada dua bagian di dalam ayat tersebut. Ayat 1 sampai dengan yang ke-7 itu berbicara tentang alam semesta yang Tuhan jadikan. Tadi saya katakan bagaimana Allah berbicara kepada kita. Allah berbicara kepada kita kayak seperti teman saya yang belum tidak percaya Yesus, tidak percaya Tuhan, tapi dia percaya pokoknya alam semesta ini ono sehingga bikin. Tiba-tiba ada gitu. Siapa yang bikin? Ya tidak tahu. Ya pokoknya ada. Nah, alam semesta tadi sampai dikatakan dari ujung ke ujung dia bikin semua alam semesta demikian indah. Itu adalah upaya Tuhan mengkomunikasikan dirinya kepada kita.
Salah satunya itu. Betul ya? Kenapa? Ya kayak tadi, untuk orang-orang yang tidak percaya pada Yesus akan melihat, masa tiba-tiba gunung mencungul gitu? Kan enggak. Masa tiba-tiba ada laut begitu aja jadi? Kan ya enggak. Pasti ada satu oknum yang menciptakannya. Cuma mereka aja belum tahu. Nah, dari situ, apalagi kita yang sudah mengenal Tuhan, kita bisa melihat komunikasi Tuhan lewat segala ciptaannya. Kejadian, ini kesaksiannya papi saya. Papi saya tahun sekitar 98, ya kebetulan ya Tuhan berkati, beliau suami papi sama mami saya berangkat ke Swiss, ya, ke Swiss. Nah, terus kemudian papi saya ini diajak ke pegunungan Alpen, katanya bagus, katanya, karena saya belum pernah, ya toh? Ayo kita ke sana rame-rame. Amin. Kalau tadi Bu Uti sudah naik ke mana? Pintu langit. Nah, kita nanti ke pintu surga. Amin. Nah, jadi papi saya pekerjaannya dulu adalah ngurus tembakau. Di Lumajang itu kan tembakau, ya. Tembakau. Beberapa waktu yang lalu sebelumnya itu juga saya ditantang oleh seorang hamba Tuhan di Jakarta, ya. Ini papimu suruh bertobat ya. Tidak boleh kerja tembakau, itu dosa. Saya ngomong, ya wis karep-karepe lah. Terserah papi saya dibilangi. Terus otomatis kalau orang kerja tembakau ngerokok enggak, Saudara? Ngerokok pasti. Karena dia bagian peracian. Dia melihat oh tembakonya bukan tembakau lintingan kayak sekarang, yang cerutu. Oh ini harus milih ini yang bagus mana, dikombinasikan, di grade A, grade B, grade C, terus kemudian di linting dicoba. Nah anehnya pada saat beliau dibawa ke Gunung Alpen itu, dia cuma melihat dari jauh, tiba-tiba dia ngomong, papi mendengar suara Tuhan yang keras sekali di hati papi. Apa Pi? Tuhan ngomong gini, ini loh gunung, pemandangan, tak kasih no buat kamu nikmati. Lah kok kamu mau merusak dirimu? Tapi saya kaget, kok bisa ya? Kamu kok enggak terima kasih mbak aku? Sejak itu dia mengerti bahwa rokok itu merusak hidupnya. Sejak detik itu juga dia berhenti merokok. Melihat ciptaan Tuhan yang luar biasa, Tuhan berkomunikasi lewat itu kepada papi saya untuk nyuruh berhenti rokok. Mungkin untuk yang lain mungkin bukan caranya itu, macam-macam lah, ya toh. Kebetulan papi saya kok itu. Sejak itu dia berhenti. Lah terus pekerjaannya gimana? Padahal dia harus merasakan ini grade A, grade B, betul kan? Oh dia ikut orang. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan memberikan suatu keistimewaan di matanya. Dia bisa membedakan warna yang betul-betul kalau saya ngelihat ini warnanya apa? Ya coklat, Pi. Enggak, ini lebih tua, ini lebih muda. Dari mana podok? Enggak, beda. Itu saudara. Singkat cerita, begitulah Tuhan menggantikan keistimewaan. Oke, nah Tuhan menceritakan berkomunikasi kepada kita lewat ciptaannya. Yang kedua, bagian yang kedua adalah ayat 8 sampai dengan 12, itu menceritakan tentang Taurat Tuhan, yang Tuhan menerapkan ini loh, Tauratku, inilah hukum-hukumku yang harus engkau jalani, engkau lakukan. Nah di sini persamaannya adalah Tuhan mau mengkomunikasikan dirinya kepada kita lewat hal-hal tersebut. Ini kita harus sadari, harus betul-betul, oh iya ya. Jadi saudara, pada saat saudara mengalami apapun, termasuk saya, pada saat kita mungkin perjalanan kehidupan ini kan tidak semuanya mulus, betul kan? Tidak ada jalan tol mulus kayak gitu. Ya kan? Terus ada sesuatu, kita langsung tahu bahwa Tuhan mau mengkomunikasikan dirinya kepada kita. Dan ini butuh kepekaan. Kepekaan didapat dari mana? Nanti saya lanjutkan di berikutnya. Jadi kita harus ngerti, oh ini loh maunya Tuhan. Kadang kita jalan, saudara pernah tersesat toh? Yang GPS selalu sesat siapa?
Saya nggak mau ngomong, ada yang ketawa di depan saya. Ya kan, kalau ngikuti GPS mesti salah. Terus mesti, kayak mesti ya salah. Gitu. Itu GPS. Saudara. Ya. Tapi kita ngerti, oh iya salah aku yang lakukan. Sehari-hari aja. Kita tidak usah minta sesuatu yang perfect dalam kehidupan kita. Mungkin perkataan kita salah, tapi Tuhan ingat toh, oh iya komunikasimu salah, oh iya salah, minta ampun Tuhan. Kita perbaiki, step by step, sedikit demi sedikit, kita perbaiki segala kekurangan kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Amin. Nah, melalui firman Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya dan supaya kita dapat lebih mengenal Dia. Ayat 8 sampai dengan 12 tadi itu, Mazmur. Nah, saudara, kemudian di Roma 15 ayat keempat. Roma 15 ayat 4 dikatakan ini. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi apa? Pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Firman Tuhan diberikan oleh Tuhan untuk ini, pelajaran. Kalau kita cuma sekedar baca firman, oh ini enggak ngerti, ya sudah wis. Tapi coba saudara, saya selalu mendengungkan di teman-teman semua, coba bacaan kitab Amsal Sulaiman, tiap hari satu ayat, satu pasal. Sekarang tanggal 17, baca Amsal 17. Besok tanggal 18, baca 18. Sampai ada 30, bahkan 31. Baca tiap hari. Saya tahu murid-murid PA pendalaman Alkitab di tempat sini, semua baca. Baca ya? Oh ada yang mantuk, berarti baca. Betul. Jadi kenapa? Karena disitulah letak pelajaran di mana Tuhan mau membentuk kita. Ya, ditulis oleh rasul-rasul, oleh para nabi dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan lewat Roh Kudus. Ya, menjadi pelajaran bagi kita supaya apa? Kita teguh berpegang pada pengharapan. Saat ini kan kita tidak tahu. Kita memang janji-janji firman ada banyak sekali. Kita berpengharapan, kita berpegang pada janji-janji Tuhan. Janjinya sudah dapat belum? Ya belum. Janji keselamatan, ya memang keterima Yesus, kita selamat. Tapi betul-betul selamat masuk surga, belum toh? Belum kan? Ya kalau sudah saya yang bingung, saudara. Iya toh, saya sampai kalian sudah di surga lah, aku khotbah sopo gini loh. Iya toh, kan kita belum. Tapi kita berpengharapan, berpegang pada janji Tuhan, bahwa janji itu akan tergenapi dalam hidup kita. Amin. Nah, terus firman Tuhan, Taurat Tuhan mengajarkan apa lagi? Pengharapan yang kita minta ini, janji yang Tuhan berikan pada kita, harus dengan tekun kita cari. Tekun ya, bukan tekun ya. Pak Tekun, halo. Kalau lihat di streaming. Karena kita punya jemaat yang luar biasa namanya Pak Tekun. Orangnya tekun bener. Gitu? Kemarin ngisi di MMC. Dan penghiburan. Kenapa kok penghiburan? Tuhan tahu hidup di dunia ini susah. Tidak ada bayi keluar cenger terbawa. Ada bayi yang keluar dari rahim ibunya langsung gak ono, jeger nangis. Tidak nangis ditabok supaya nangis. Kenapa? Tahu bahwa hidup di dunia ini susah. Banyak kesulitan. Makanya yang bisa menghibur apa? Firman Tuhan. Pesta, saya sendiri, ya dulu hidup saya kan juga enggak suci-suci amat, saudara. Ya kita lah masih muda lah orang laki, ya. Yang laki-laki merasa laki-laki. Ya, saya kalau susah mencari hiburan kadang-kadang ya kemana? Oh main lah, healing-healing, ya toh. Ke diskotik, kemana. Tapi apa setelah itu nyaman? Enggak.
Saya ingat itu ada Pak Ar, bukan Pak Ar, Pak Arifin, nah, itu supaya jelas. Ya Pak, kita jalan-jalan waktu kemarin ke Lumajang, saya ada teman yang tidak punya dosa ya Pak ya. Ya ini cerita dikit, guyonan ya. Saya kan tiga orang naik mobil, saya yang nyetir sama Pak Arifin Wong, sama teman saya. Kita cerita masa karena ngantuk saudara, jam 10 malam nyetir, ngantuk saudara, saya ngantuk. Terus kita cerita, ayolah ngobrol lah kalian ini berdua kok diem semua. Ayo hibur saya supaya saya enggak ngantuk. Ngobrol gini-gini, kita cerita masa kecil, masa lalu, masa anak muda. Pak Wong tenang aja Pak, rahasia terpegang Pak. Tenang Pak, aman Pak, sama saya aman. Ya, nah terus saya cerita gini-gini, teman saya nyeletuk di belakang. Ternyata hidupmu penuh dengan dosa ya Sak. Oh iya, aduh aku digitu no. Iya, saya penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Oh aku enggak, aku setia, aku baik. Betul ya Pak ya? Teman saya itu ngomong gitu. Terus waduh, terus tiba-tiba aja iseng mungkin. Saya cuma ngomong gini, waduh, kamu enggak pernah berbuat dosa? Enggak pernah aneh-aneh, masih muda. Enggak, aku baik, aku di rumah tangga, aku juga setia, gini-gini. Hebat ya. Sayang ya, Tuhan sia-sia mati buat kamu. Loh kok iso? Iya, Tuhan tuh lo mati untuk orang yang berdosa. Lah kamu enggak berdosa ya sia-sia Tuhan mati. Guco ditiru. Guyonan. Nah kalau gitu, ayo mari Pak Wong, kita cemplungkan dia dalam dosa. Supaya Yesus mati enggak sia-sia. Kak guyonan ya. Sampai saya mikir, iya, ternyata firman Tuhan itu mengubah hidup kita. Amin. Kalau kita mau nuruti, kalau kita mau senantiasa dekat sama Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan terus-menerus, itu akan mengubah kita. Percaya wis, saya sudah ngalami. Ya, jadi apa? Dengan sebenarnya setiap kita membuka firman Tuhan, setiap kita membuka Alkitab kita membaca Alkitab, kita merenungkan Alkitab, maka kita berhadapan dengan apa? Pikiran-pikiran Tuhan. Kita berhadapan dengan rencana-rencana Allah, rancangan-rancangan Allah yang sudah tersedia bagi kita. Jalannya enak saudara, rancangan Tuhan itu jos gandos, ciamik pol. Masalahnya yang jalani ini, yang sering melekat-lekot, belok kanan, belok kiri. Karena apa? Tidak mengikuti rambu, tidak mengikuti arahan, tidak mengikuti komunikasi yang benar dari Tuhan. Amin. Tegang KBI, yo. Aku kok salah ini ya. Saya dulu saudara yang kena. Semakin kita banyak baca firman Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan. Semakin kita ngerti perasaannya Tuhan. Semakin kita mengerti jalan pikiran Tuhan. Bukan kita menyanyi Tuhan, enggak. Karena kita ngerti, iya yo. Sekarang gini dah, gampangannya. Kita suami istri, ya suami istri. Kira-kira ada enggak niatan nih ya, sebagai suami, wih, aku tak gawe sengsara bojoku, ada? Ayo, yang suami istri, Par, ada niatan, mari ini esti, tak kepui ya, ngono. Tadi tendeng, empuk, ada? Enggak lah, enggak ada. Apa ya? Kok iso tetok gini ya? Maksud saya gini, nggak ada niatan Tuhan untuk membuat kita jatuh. Tidak ada rancangan Tuhan yang membuat kita tidak sejahtera. Bahkan di Yeremia 29 ayat 11, ya kan? Bahwa rancangan Tuhan damai sejahtera, masa depan penuh harapan. Tidak ada rancangan kecelakaan. Nah, kalau kita ngerti itu, dengan selalu membaca firman, maka hidup kita tenang saudara. Amin enggak? Sing gawe kisru ribut itu kan awake dhewe. Ayo, jujur-jujuran wis. Betul kan?
Kita kecentok suatu masalah sehingga ribut sama kita. Kok gini? Loh yuk kok gini yo? Loh kok gini yo? Kok gini yo? Gitu. Mbok wis Tuhan ngomong wis menengo, diem. Tak selesaikan buat engkau. Saya ngalami itu banyak, saudara. Bagaimana pada saat saya ngalami masalah-masalah dalam kehidupan saya, dalam pekerjaan saya, dalam apapun. Pada saat saya kepingin lari ke sana ketabrak, jeder, buntu. Jalan ke sana buntu, jalan ke sini benjut kabeh, saudara. Tapi begitu Tuhan ngomong, diem mo. Komunikasi mbak aku, ceritakan semua apa yang akan ada di dalam hidupmu, di hatimu. Tuhan cuma, sebetulnya Tuhan tahu enggak? Tahu, tapi dia butuh pengakuan kita nih, yang jujur. Ada syarat komunikasi, itu ada 5, tadi pagi saya bahas, tapi ini lebih detail. Prinsip komunikasi yang pertama adalah respect, menghormati. Di Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Perlu dibaca enggak? Enggak usah ya, waktunya. Ibrani disediakan. Ibrani 4:14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita merespek kepada Tuhan lewat pada saat kita berkomunikasi dengan dia, lewat doa kita harus punya rasa respek. Mengerti yang kita hadapi itu siapa? Yesus yang melintasi semua langit, dia adalah imam besar agung. Yang pertama prinsip itu. Yang kedua, kita harus punya empati. Efesus 6 ayat 18. Cepat. Di dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berarti kita punya empati bukan untuk diri kita sendiri, untuk orang lain. Juga berempati kepada sama Tuhan, kita dekat gitu terus. Maksudnya empati di satu sisi juga mendekat terus sama Tuhan. Sehingga empati itu apa toh? Mengerti perasaan dan pikiran. Betul ya? Salah satunya itu. Kalau kita dekat terus dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan yang baik, kita lama-lama bisa ngerti, kita empati sama Tuhan. Ini saya ngalami sendiri. Kalau saya tiba-tiba lagi hang gitu ya, enggak karu-karuan, lah saya kepingin melakukan sesuatu yang Tuhan larang gitu ya. Begitu mau melakukan terus saya mikir, iya ya, kenapa saya harus melakukan hal yang jahat? Kenapa saya harus melarikan, istilahnya bukan melarikan diri yo, apa sih? Melampiaskan, Masya Allah, ya, melampiaskan pada sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki gitu. Betul enggak? Kadang-kadang kita mengalami suatu tekanan, sudah dalam pekerjaan, dalam apa, terus kita, kesel, wes aku tak ngombe sih, wes ceno enteng, pikiranku ceno enteng, ada, wes aku tak ngerokok bisa menghilangkan sumpek. Perasaanku, nah di situ pada saat kayak gitu, inget toh Tuhan ngomong, salah lo nak, jangan lo. Itu kita berempati sama Tuhan. Betul enggak? Kita ingat, iya enggak boleh. Jangan dilakukan. Jangan berdoa, jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi Anda sendiri masuk dalam pencobaan. Jangan. Yang ketiga, audible, dapat didengar. 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik. Nah ini penting. Berbalik dari apa? Jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar. Syarat komunikasi salah satunya juga didengar. Pakai telinga.
mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Haleluya, Kak. Saudara ingin keluarganya dipulihkan? Bikin komunikasi yang berseru kepada Tuhan. Dia akan jawab. Tapi syarat S dan K berlaku. Apa? Merendahkan diri, berdoa, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ayo kita senantiasa periksa hidup kita, apakah kita masih berjalan di jalan-jalan yang jahat? Ono mangkel, ono iri hati, ono tersinggungan, ono baperan, ono apa meneh? Itu jalan-jalan yang jahat. Ayo kita buang itu semua. Berbaliklah, ngikuti jalan yang benar yang Tuhan sudah ngalamin. Ini loh jalanku. Ikuti firman. Dia akan menuntun, mempelajari, mengajari kita, ya kan? Yang keempat, clarity, clear, jelas. Mazmur 6 ayat 7 sampai 8. Dalam kita berdoa Tuhan ngomong yang jelas. Ojo bertele-tele. Mau mubeng kayak kekean. Baru tujuan. Tuhan ngerti kok maksudmu. Tapi maksud Tuhan ini gini loh. Ada tadi Matius 6 ayat 7 sampai 8. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Di situ diajari doa tentang doa Bapa kami. Simple loh doa Bapa kami ternyata. Tapi dalamnya jeru. Tapi betapa kita sering ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ini, ya Tuhan ya, udah ya, ya wis. Iki laporan, apa-apa ngedumel. Terus tidak usah bertele-tele. Saya sendiri pertama mikir, tidak bertele-tele ini apa sih? Katanya di satu sisi firman Tuhan mengatakan, ungkapkan segala keinginanmu dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Betul dong? Berarti kan ngomong, Tuhan aku kepingin ini, kepingin ini, kepingin ini. Boleh enggak? Boleh. Tapi ternyata dikatakan, enggak boleh bertele-tele. Sebetulnya karena Tuhan tahu apa yang maksud hati kita. Di sini saya menyimpulkan Tuhan cuma kepingin apa? Tuhan mau kita jujur. Ngomong apa adanya gitu. Enggak usah ngomong, Tuhan aku tuh loh sebetulnya enggak mau marah. Aku tuh tidak mau nyinggung orang, aku sebetulnya tidak mau sakit hati. Ya lopo kan sampai kamu tidak boleh sakit hati kok. Tidak usah bertele-tele, ngomong Tuhan, aku salah. Aku disakiti oleh orang ini. Ya, misalnya saudara atau saya dikata-katai suatu perkataan yang pedes, yang tidak enak, sakit hati tidak? Sakit hati tidak? Tidak, hebat. Itu manusia punya perasaan apa robot? Sakit hati enggak? Sakit hati pasti. Tersinggung enggak? Pasti tersinggung. Tapi jangan hidup dengan sakit hati. Jangan gampang tersinggung. Itu loh maksudnya. Paham ya? Ayo kita pelajari hidup kita, berjaga-jaga hati-hati dalam hidup kita. Lanjutnya, supaya enggak kesuwen. Ini, saya kaget. Enggak menyangka. Salah satu prinsip berkomunikasi ternyata satu kata, humble, rendah hati. Jarang toh? Ternyata maksudnya apa? Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kurang hikmat, hendaklah ia memintakan kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Maksudnya gimana? Pada saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, ada satu sikap yang Tuhan inginkan, kita ini humble. Kita kadang nggak ngerti, benar saudara, nggak semua bisa ngerti maksudnya Tuhan di dalam hidup kita. Kita ngomong, Tuhan, aku nggak ngerti. Tolong dikasih ngerti.
Apa maksud Tuhan? Papi saya usianya tahun ini 93, tahun depan 94. Pada waktu satu kapan itu saya sempat wawancarai untuk live di IG saya. Saya tanya, ditanyain teman saya juga. Ditanya kamu ya? Kamu waktu ke Lumajang ya? Rahasianya apa kok bisa umur sampai sekian? Sehat, enggak kurang apa-apa, jualannya kenceng loh, naik tangga gini das-das sempat. Kita yang anaknya sampai kewalahan mau megang gitu. Apa rahasianya? Jujur di hadapan Tuhan. Kaget saya. Karena ceritanya, oh ya doa tiap pagi nih, doa ya, rajin berdoa. Jujur di hadapan Tuhan. Humble. Kita apa adanya aja sama Tuhan. Nah, Tuhan kan ngerti kita. Betul? Gak perlu ditutup-tutupi. Gak perlu ada sesuatu tameng yang menutupi kita atau kita buat alasan supaya Tuhan memaafkan kita atau memaklumi kita. Gak perlu. Karena Tuhan tahu isi hati kita. Nah, terus buat apa menutupi sama Tuhan? Buat apa bohongi Tuhan? Gak perlu. Ya jujur aja. Tuhan, aku hari ini marah loh Tuhan. Tuhan, aku tadi mangkel loh Tuhan. Aku digini mbek orang. Aku iso maafno Tuhan. Orang is nyakitno saya setengah mati kayak gini, mosok cek enake tak ampuni. Aku ya wis lah tak ampuni, tak maafkan Tuhan. Tapi aku mana bisa melupakan Tuhan. Betul? Sering enggak kita gitu? Pada saat kita disakiti, kita ngomong, saya maafkan. Ya saya maafno, tak maafno. Tapi mana bisa lupa, aku kan manusia. Aku kan selalu ingat. Tak kasih resep saudara ya. Pada saudara disakiti, ini saya sudah praktek. Saya disakiti, saya maafkan, kadang-kadang iling enggak? Iling enggak? Ingat toh? Nah, ingat enggak? Nah gitu loh, untuk suara nih. Ingat toh? Pada saat kita ingat, rasanya kepingin mangkel mana enggak? Iya toh? Pada saat itulah sebetulnya Tuhan mau memproses hidupmu untuk selalu ingat akan Dia. Pada saat kamu ingat, oh iya, aku mangkel, Tuhan, aku maafkan lagi orang itu. Aku ampuni orang itu. Sing berubah jadi baik sapa? Kita. Setiap ingat, memang orang mana bisa dilupakan Pak? Iya, enggak mungkin bisa melupakan kecuali kamu amnesia. Gitu, kecuali kamu mati. Baru lupa semuanya kan? Kalau enggak, ya ingat namanya manusia kok, punya memori. Ingat, waduh Tuhan, orang ini ketok wencek no iki wingi nyeneni aku saene Tuhan, ampuni Tuhan. Aku maafno Tuhan, aku ampuni Tuhan, aku maafno. Terus lama-lama hidupmu penuh dengan maaf. Engkau akan mengampuni orang. Kan firman Tuhan, doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau engkau tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka otomatis Bapa di surga tidak akan mengampuni kamu. Gampang toh? Terakhir, mau tim musik? Saya ngasihin kesimpulan ya. Komunikasi yang baik itu adalah interaksi dua arah. Tidak mungkin satu arah. Nek satu arah itu apa namanya? Saya nggak ngerti. Yang terjalin didasari dengan tadi saling menghormati, menghargai, tidak mendominasi. Tahu mendominasi? Ceritanya gini. Tuhan, begini ya Tuhan ya, aku ada masalah. Bla 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 bla. Sudah ya Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Mendominasi pembicaraan. Kalau saudara ngomong, misalnya saya nih mau ngobrol nih sama Pak Aryadi. Pak Ar, ayo duduk ngobrol ya. Ya, wah aku ngomong tok. Pak Aryadi, Pak Yusak, woi, kira-kira mangkel enggak deh? Mangkel enggak Pak? Enggak ya? Oh baik deh. Baik karena dia hari ini ulang tahun. Enggak tahu besok. Pasti mangkel saudara. Iki wong ngomong aja kapan aku iso ngomong.
Orang ini kok ngomong terus, kapan gilirannya aku ngomong? Itu loh, sama Tuhan, jangan mendominasi. Nanti ayatnya ada. Dan penuh dengan kasih. Komunikasi kita harus penuh dengan kasih. Kasih ya Pak Aryadi. Pak Aryadi ganteng. Ya. Bangun hubungan komunikasi dengan baik di Mazmur 5 ayat 2 sampai dengan 4. Coba terakhir. Ting tung. Mazmur 5 ayat 2. Oh ini dah betul lah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. 2. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Terus, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku, ya Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi. Sebelum kita beraktivitas apapun, bangun tidur jebret, Tuhan Engkau mendengar seruanku. Menghadaplah kepada Bapa. Jam 4 pagi ada doa pagi, silakan datang, silakan Zoom, silakan ikuti. Yang mampu, loh. Mampu, harus bisa sebetulnya. Saya sendiri malu saudara sama Pak Hendri. Ya kan? Masa tiap hari Pak Hendri sama Bu Heti sama Bu Gem terus. Enggak ada sing lain. Mana Pak Aryadi? Mana Pak Yusak? Kita masih di pintu sorga, belum keluar. Ya, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku dan pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Nunggu apa? Nunggu jawaban Tuhan. Kita tidak mendominasi dengan seruanku, dengan teriakan minta tolongku. Tetapi apa? Mempersembahkan, mengatur persembahan bagimu. Ngatur hidup kita satu hari ini dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kita harus menunggu jawaban Tuhan. Bukan cuma sekedar teriak, protes, mengeluh. No. Puji-pujian, hormat kita berikan bagi Dia dan kita menunggu jawaban dari Dia. Amin. Itu komunikasi yang baik. Fikan. Mau saudara ya, kita memperbarui komunikasi kita dengan Tuhan dengan 5 hal tadi. Kita punya ada rasa hormat, kita ada empati, kita audible, kita clarity, dan terakhir kita humble. Kita rendah hati kepada Tuhan, menyatakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, kejar. Hadirat Tuhan itu harus dikejar. Setiap langkah hidup kita, kalau ada hadirat Tuhan, jalan kita akan lurus. Kehidupan kita akan berhasil dan beruntung. Membawa sembah kita kepada Dia pagi hari. Atur semua. Nyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup. Amin. Hadirmu dalam hidupku. Yuk kita bangkit berdiri saudara. Nyanyikan lagu ini dengan haleluya. Oh kami memandang akan Engkau Tuhan. Ikuti firman-Mu Tuhan. Rababa syekere kara. Dalam hidupku membawa sembahku, menyatakan
Kami bersyukur kalau saat ini Tuhan Kau sudah berkata-kata, sudah berbicara buat setiap kami, supaya kami hari-hari ini membangun sebuah komunikasi yang baik di hadapan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang sangat amat rahmat baik. Kau selalu menyediakan yang terbaik buat setiap kami. Ajar kami untuk kami menjadi umat yang dewasa, sehingga kami tidak menjadi anak kecil yang mau menang sendiri di hadapan-Mu. Tetapi kami mau belajar untuk kami boleh setia Tuhan, menanti jawaban-Mu. Setia Tuhan, menanti Engkau berbicara, sehingga kami tidak salah di dalam perjalanan kehidupan kami. Mengiring Engkau sampai kami bertemu kembali dengan Engkau di surga nanti. Terima kasih, berkati kembali hamba-Mu Bapak Yusak bersama istri dalam seluruh pekerjaan dan pelayanan dimanapun Tuhan Kau mengutus, biarlah Kau memberkati, menyertai dan membuat segala sesuatu yang dikerjakan berhasil. Bahkan dia boleh membawa orang-orang terdekat yang belum mengenal Engkau diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami yang sudah mengikuti ibadah secara online, kami juga rindu kami boleh menerima berkat-Mu. Mari saudara, engkau yang di gereja, angkat kedua tangan-mu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Roh Kudus Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini. Dan tiba saatnya kami akan pulang dan kami akan menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.